Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Filsafat dianggap mengadak-adakan yang tidak ada. Misalnya menganggap ada alam imajinal, alam intelektual. Mereka meyakini keberadaan akal, keberadaan jiwa, keberadaan entitas-entitas spiritual yang dianggap tidak ada oleh kaum positifis, yang dianggap tidak ada oleh kaum saintis. Dan filsafat juga dianggap meniadakan yang ada. Misalnya derita, kematian, kemiskinan, dan sebagainya dianggap tidak ada. Sebagian para filsuf mengatakan seperti itu, dan umumnya sebagian besar mengatakan bahwa keburukan itu tidak ada. Tapi apa yang dimaksud dengan tidak ada oleh mereka ini? Saya mencoba merekonstruksikan makna-makna itu dengan menafsirkan dari berbagai teks filsafat. Yang pertama, keburukan itu tidak ada. Karena yang ada adalah al-haq, yang ada adalah wajibul wujud. Al-Halaj pernah mengatakan, Ana al-haq, I am the most real. Dengan demikian, apapun selain Tuhan, selain al-haq, selain wajibul wujud itu tidak ada. Analoginya seperti sinar lilin di hadapan sinar matahari di siang hari yang terang benderang. Maka sinar lilin itu, cahaya lilin itu menjadi tidak ada, hilang di hadapan cahaya terang benderang sinar matahari. Dalam paradigma as-salatul wujud, yang ada adalah objektif yang real. Jadi paradigma ini mengatakan wujud adalah objektif real yang memiliki efek, asar, serta memiliki aktivitas, fi'lun. Sementara esensi atau kuiditas atau whatness atau mahiyah, yaitu batasan wujud. Jadi wujud-wujud itu, wujud mungkin punya batasan, punya limit yang disebut dengan istilah anha, nahwun, atau modus atau manifestasi. Nah, kuiditas ini itu dia hanya ada kalau direlasikan, dihubungkan dengan yang ada. Jadi dalam dirinya dia tidak punya otonomi. Keburukan juga dianggap tidak ada karena dilihat dari perspektif yang sangat rendah, yang elementer. Tidak melihat secara holistik, universal, dan komprehensif. Yang dilihat adalah goal, tujuan, visi, misi, dan pandangan yang universal, yang komprehensif. Jadi individu-individu dianggap sudah tidak dilihat lagi, dianggap tidak ada. Contohlah misalnya, contoh sederhana dalam tim Barcelona, individu-individu bisa bergantian, bahkan mungkin suatu saat pemain itu sudah diganti dengan pemain baru, tapi Barcelona tetap ada. Jadi penderita itu dianggap individu-individu seperti itu. Penderitaan juga dianggap tidak ada karena subjektif. Kematian, penderitaan itu penderitaan bagi orang yang merasakan, bagi orang yang melihat, bagi keluarganya, bagi warga Cianjur. Sementara warga lain, selama ia tidak bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia universal yang didefinisikan dengan satu jasad, kal jasadil wahidah. Jadi kalau sakit satu anggota maka anggota yang lain, jika dia tidak bisa mengidentifikasikan seperti itu, maka penderitaan itu tidak ada, subjektif saja, hanya dirasakan oleh orang yang merasakannya. Kemudian keburukan atau evil itu juga dianggap tidak eksis, dianggap tidak ada,
karena bersifat aksidental bil arad, bukan esensial bidzat. Para ahli logikawan dan filsuf membagi istilah bidzat wa bil arad. Bidzat itu artinya pada dirinya, karena aktivitas dirinya langsung direct ya. Sementara aksiden artinya sekunder, dia hanya mengikuti saja, bayang-bayangnya saja, konseptual saja, atau citra saja dari realitas esensial, dari realitas yang real. Seperti keberadaan konsep pohon dan pohon di luar. Yang real itu adalah pohon eksternal. Pohon yang di mental itu adalah realnya by aksidental. Jadi penderitaan itu, keburukan itu adalah dianggap tidak memiliki realitas karena dia hanya konsep saja, mental saja. Kematian, penderitaan, kemiskinan bisa jadi hanyalah konsepsi atau imajinasi saja dari sebuah realitas. Realitas itu sempurna. Tanah itu di bawah itu ya kalau dapat tekanan dari proses geologis, dia akan menyembul ke atas, menggetarkan tanah-tanah yang di bawahnya. Itu adalah alamiah, itu adalah hukum-hukum wujud materi. Dia selalu mencari tempat, bergerak mencari ruang-ruang kosong. Itu adalah sebuah kesempurnaan. Namun dalam perspektif orang yang ada di atas itu adalah sebuah keburukan. Konon Rumi pernah mengatakan, setiap orang dikalahkan oleh pikiran. Itulah mengapa mereka memiliki begitu banyak sakit hati dan kesedihan. Pikiran menciptakan realitas baru, pikiran menciptakan kondisi baru, dan itu mempengaruhi tubuh kita sendiri. Ada hadis mengatakan bahwa musuh dari musuhmu adalah dirimu sendiri. Kitalah yang membuat kita menderita. Ketika kita, pikiran kita, itulah menciptakan realitas-realitas yang bisa merusak diri kita. Keburukan atau evil juga tidak eksis, tidak ada, karena hanya menjadi wasilah bagi tujuan yang terpenting dan terbesar. Bumi harus hancur, dirobek dengan peristiwa kiamat agar membukakan pintu gerbang akhirat. Janin harus menangis lahir keluar dari tempat yang nyaman air ketuban agar sadar dengan realitas dunia yang lebih besar dan lebih menantang. Jadi penderitaan rasa sakit itu hanyalah wasilah bagi individu atau bagi komunitas untuk mencapai tujuan lain. Ada orang yang hanya bisa disadarkan dengan kematian keluarganya. Ada orang yang hanya bisa disadarkan dengan penderitaan. Dengan nasihat dia tidak mempan. Dengan ceramah dia tidak mempan. Dia harus diingatkan dengan musibah, dengan penderitaan. Jadi penderitaan itu hanyalah tujuan, hanyalah alat, karena alat dianggap tidak ada. Alam materi dunia ini diciptakan inheren, bawaannya adalah musibah, ujian, cobaan, derita, kesulitan. Jadi otomatis ketika kita hidup di dunia, maka di dalam dunia itu ada, kita harus siap dengan berbagai penderitaan. Musibah, cobaan, tsunami, gempa bumi, lahar, dan sebagainya. Dan itu, cobaan-cobaan itu akan mengaktualkan potensi kebaikan. Tiba-tiba orang menjadi dermawan karena ada yang menderita. Kita punya potensi menjadi dermawan, tapi kalau kita tidak menyerahkan bantuan, tidak ada orang yang kita bantu, maka kedermawanan kita hanyalah potensi saja, belum aktual. Jadi kita harus menjadi baik kalau memang ada yang kita lakukan dengan tangan dan kaki kita dan uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan. Kemudian keburukan itu tidak dianggap tidak ada karena relatif. Racun ular itu
Itu kesempurnaan bagi ular. Kalau ular tidak beracun, itu bukan ular namanya. Namun, ketika racun ular itu berpindah ke tangan manusia karena digigit, menjadi buruk. Jadi jadi racun itu bagi manusia adalah keburukan, tapi bagi ular adalah kebaikan. Manusia menganggap dirinya sebagai orang yang berdiri di atas mata rantai paling tinggi. Jadi Homo sapien ini selalu menganggap dirinya sebagai mata rantai tertinggi yang dominan dan menguasai, dan merasa menjadi khalifah yang salah kaprah. Jadi kalau dia menganggap kalau binatang boleh menderita, kalau tumbuhan boleh dirusak, hutan boleh dirusak, tapi dirinya harus dijaga, harus dihormati. Tidak boleh manusia menderita. Jadi kadang-kadang Homo sapien ini kadang-kadang kalau perlu mengorbankan binatang, mengorbankan hewan, mengorbankan alam demi keuntungan dirinya. Isu keburukan atau evil ini dalam filsafat hikmah mutaliyah adalah bagian dari perjalanan keempat. Jadi al-asfar arba'ah yang keempat. Jadi ini perjalanan yang puncak yang terakhir, yaitu perjalanan dari al-haq ke khalq. Dari al-haq ke khalq, dari Tuhan ke makhluk. Dalam perjalanan ini muncullah tema-tema besar seperti eskatologis, kebangkitan, dan evil atau keburukan. Kemudian yang terakhir, keburukan itu dianggap tidak ada karena tidak ada yang menciptakannya. Tuhan menciptakan kebaikan, Tuhan menciptakan api untuk membakar. Namun aksiden keburukan itu karena api itu yang digunakan oleh manusia untuk membakar hutan. Api itu lebih banyak manfaatnya. Jadi keburukan yang terakhir itu bermakna tidak ada yang menciptakan. Tuhan tidak ada yang menciptakan keburukan, Tuhan tidak menciptakan keburukan. Karena yang Tuhan ciptakan adalah kebaikan, adalah kesempurnaan. Tuhan telah menciptakan sistem yang terbaik, ya, nizamu ahsan. Yang tidak terbayangkan adalah ada sistem yang lain, karena Tuhan itu tidak bakhil. Tuhan itu maha dermawan, maha mulia, maha pemberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.